Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas lagi seputar aplikasi pinjaman online. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang nasabah prioritas di si aplikasi pinjaman online. Nasabah prioritas itu apa sih? Nasabah prioritas itu adalah nasabah yang akan diprioritaskan dalam penagihannya, atau mungkin bisa dibilang diutamakan ya dalam penagihannya. Jadi si DC tersebut itu pasti akan terus tuh memprioritaskan penagihannya ke si nasabah tersebut. Mereka akan mengirimkan peringatan, melakukan spam telepon, bahkan mengirim SMS setiap harinya kepada nasabah prioritas tersebut. Nah, lalu pertanyaannya, ciri-ciri seperti apakah nasabah yang akan dijadikan nasabah prioritas oleh DC pinjaman online? Simak video ini sampai habis. Buat kalian yang mungkin sekarang gagal bayar atau mengalami keterlambatan di aplikasi pinjaman online, tentunya kalian wajib tahu ya tentang hal ini. Nah, buat kalian yang mungkin ingin menghindari dari yang namanya teror, penagihan, ataupun spam telepon dari DC pinjaman online, ada baiknya kalian harus melakukan hal-hal yang memang harus dilakukan ketika kalian gagal bayar atau tidak sanggup lagi untuk membayar tagihan kalian di aplikasi pinjaman online. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang nasabah prioritas. Nasabah prioritas adalah nasabah yang akan diprioritaskan dalam penagihannya oleh si DC pinjaman online. Nah, ciri-ciri nasabah yang akan diprioritaskan oleh DC pinjaman online itu biasanya nasabah-nasabah yang memang selalu merespon ketika mereka hubungi. Ketika ada DC online atau DC yang bertugas menghubungi kalian melalui media komunikasi, menghubungi nasabah yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar, dan si nasabah tersebut itu langsung merespon pesan-pesan dari mereka, tentunya mereka pasti akan memasukkan si nasabah tersebut itu ke dalam daftar nasabah prioritas. Kenapa? Karena ketika mereka hubungi, si nasabah tersebut itu langsung merespon. Jadi dari DC aplikasi pinjaman online ini memang akan mengutamakan nasabah-nasabah yang selalu merespon ketika dihubungi oleh mereka. Beda mungkin dengan nasabah-nasabah yang selalu mengabaikan, tidak pernah membalas pesan WhatsApp, tidak pernah mengangkat telepon. Mereka akan berpikir lagi kalau memang harus terus-terusan menghubungi si nasabah yang tidak pernah merespon tersebut. Nah, jadi nasabah yang akan masuk ke dalam nasabah prioritas itu adalah nasabah yang selalu merespon ketika dihubungi oleh si DC tersebut. Mau itu membalas pesan WhatsApp, mau itu menjanjikan tanggal pembayaran, ataupun juga sering mengangkat telepon dari DC pinjaman online itu dan meminta keringanan ataupun juga sering dibilang negosiasi untuk bayar pokok saja. Namun saran dari saya, ketika kalian memang sudah tidak sanggup membayar lagi, kalian jangan pernah merespon apapun kepada si DC tersebut. Jangan pernah menjanjikan apapun juga kepada mereka seperti tanggal pembayaran ataupun juga penyicilan tagihan ya. Karena belum tentu juga di kemudian hari kalian akan ada rezeki atau uang untuk membayar tagihan kalian tersebut ya. Masih mungkin banyak hal-hal yang lain yang perlu diutamain seperti kebutuhan kalian sehari-hari atau mungkin untuk biaya kalian makan sehari-hari. Jadi jangan pernah menjanjikan apapun kepada DC pinjaman online ketika kalian ditagih atau mungkin diperingatkan tagihannya melalui pesan WhatsApp ataupun telepon. Karena jikalau kalian merespon dan menjanjikan sesuatu kepada mereka, tentunya mereka akan menghubungi kalian secara terus-menerus. Dan mereka juga pastinya akan menelpon kalian di waktu-waktu yang mana kalian sudah janjikan akan membayar tagihan kalian. Jadi kalau memang kalian sudah tidak sanggup membayar dan belum tahu kapan bisa untuk membayarnya, kalian jangan pernah janjikan apapun kepada mereka dan jangan pernah merespon pesan WhatsApp ataupun juga mengangkat telepon dari mereka agar kalian itu tidak masuk ke dalam daftar nasabah prioritas yang mana nanti tentunya mereka akan terus-menerus menghubungi kalian ketika kalian merespon pesan dari mereka. Walaupun mungkin untuk awal-awal itu memerlukan waktu 1-2 bulan ya. Pesan WhatsApp itu pasti akan selalu ada, spam telepon akan selalu ada. Namun kalian kuatin mental aja, abaikan saja. Jangan pernah kalian respon ya, kalian cuekin saja. Nah, setelah lepas dari 2 bulan atau 3 bulan lebih, itu biasanya penagihan-penagihan atau mungkin spam telepon seperti itu akan berhenti secara bertahap ya. Mungkin yang biasanya setiap hari itu berbunyi, mungkin dalam 1 minggu ada 3 kali, 4 kali. Nah, lambat laun untuk spam telepon, untuk peringatan-peringatan melalui pesan WhatsApp tersebut itu akan berhenti dengan sendirinya jika kita tidak pernah merespon dan juga tidak pernah mengangkat telepon dari mereka. Jadi sudah cukup jelas ya bagi kalian yang mungkin ingin terhindar dari yang namanya peneroran ataupun juga penagihan dari DC pinjol dan tidak ingin masuk ke dalam daftar nasabah prioritas.
kalian jangan pernah untuk merespon pesan apapun ataupun juga telepon dari mereka ya. Jadi abaikan saja, cuekin saja, jangan pernah diperdulikan. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian, dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.